Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Cerita Dong Mas. Hari ini kita akan membahas cerita horor. Terima kasih sudah menonton. Rumah sakit gaib? Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Rumah sakit ini penuh dengan orang-orang asing dengan wajah pucat pasi. Dokter dan perawatnya pun tampak acuh dan tidak peduli pada pasien. Tempat ini benar-benar aneh. Kami bertiga, aku, Bagong, dan Sipit, sedang mengadakan reuni untuk menyambut kedatangan Bagong yang baru pulang kampung setelah 6 tahun merantau. Aku bernama Alan, dan kedua temanku biasa dipanggil Bagong dan Sipit, karena matanya yang mirip orang Cina. Kami bersahabat sejak kecil. Selain sama-sama bandel, kami juga suka mabuk. Jangan ditiru ya. Malam itu, Bagong dan Sipit menjemputku di rumah karena motorku sedang diperbaiki, jadi kami berboncengan bertiga. Namanya anak muda, reunian kali ini juga kami rencanakan untuk pesta minuman keras. Kami memilih salah satu kafe untuk acara tersebut dan minum sampai teler. Setelah selesai, kami kembali berboncengan. Awalnya aku masih bisa mengendalikan motor meskipun mabuk. Hingga akhirnya motor kami selip, oleng, dan menabrak pohon tua di pinggir jalan. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu karena aku pingsan. Tahu-tahu, aku sudah berada di rumah sakit dengan kepala yang dibalut perban. Bagaimana dengan Bagong dan Sipit? Kemana mereka berdua pergi? Aku tidak tahu, karena setiap kali aku mau mengangkat kepala, rasa pening menyerangku. Di kamar tempatku dirawat, terdapat 4 ranjang pasien, termasuk ranjangku. 1 ranjang kosong, sementara 3 lainnya terisi. Tiap ranjang hanya dipisahkan korden berukuran sekitar 2 meteran. Jadi aku tidak pernah tahu siapa pasien di sebelahku. Yang kudengar hanya suara dengkuran. Penerangan di kamar pasien itu juga kurang terang. Tidak seperti kamar-kamar di rumah sakit pada umumnya. Suara pintu berderit terdengar. Aku menoleh untuk melihat siapa yang datang. Ternyata seorang suster cantik. Dia menuju salah satu pasien paling pojok. Entah apa yang dilakukannya, karena pandanganku terhalang korden. Tak lama kemudian suster itu keluar kamar, dan beberapa menit kemudian kembali lagi dengan 2 orang suster lainnya sambil membawa keranda mayat. Jantungku berdesir hebat. Aku ketakutan, karena baru kali ini aku melihat orang meninggal di rumah sakit, ditambah lagi sekamar denganku. Suster tersebut membawa mayat pasien itu keluar. Sekujur badannya ditutupi kain penutup mayat, hanya kepalanya saja yang dibiarkan terbuka. Aku terus memperhatikan. Saat mayat pasien itu didorong tepat di depanku, tiba-tiba mayat itu membuka matanya dan melotot ke arahku. Aku kaget bukan kepalang. Ketakutan menghimpitku. Aku mengucek-ucek mata, berharap itu hanya halusinasi, mengingat aku masih mabuk. Suster, di mana kedua temanku? Dan apa nama rumah sakit ini? Sudah berapa lama saya di sini? Tanyaku buru-buru sebelum suster itu pergi. Mereka ada di kamar lain. Kalian sudah semalaman di sini. Kamu jangan coba-coba keluar dari kamar karena kondisimu belum membaik. Jawab suster pertama dengan muka sedingin es. Aku mengangguk tanda mengerti. Karena suntuk dan bosan berbaring terus, akhirnya aku berusaha bangkit dari ranjang meski menahan rasa sakit yang luar biasa. Penasaran, aku menyibak korden pasien sebelah. Keadaan pasien itu mengenaskan. Mukanya penuh luka, sebagian hidungnya terlihat tulang, dan kulitnya entah kemana. Mungkin mencium aspal saat kecelakaan. Cairan infusnya juga bercampur darah. Apa dia koma? Pikirku saat itu. Kenapa dengan wajahmu, Bung? Tanyaku.
Tapi pasien itu tetap diam. Aku mengerutkan kening, lalu berjalan menuju jendela kaca. Kulihat suasana di luar ruangan, hanya kegelapan yang terlihat. Tak ada cahaya penerangan lampu di luar sana. Mungkin masih malam, hiburku dalam hati. Aku mencoba mengingat kejadian awal kecelakaan malam itu, tapi gagal. Memori otakku seakan hilang. Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Telingaku mendengar suara yang memanggil-manggil namaku. Alan, Alan, keluar kamu. Keluar dari rumah sakit ini. Beberapa kali aku mendengarnya. Aku beranikan diri mencari asal suara itu. Sepertinya dari luar kamar. Perlahan, tanpa menghiraukan rasa sakit, aku nekat melanggar aturan suster cantik tadi. Aku harus meninggalkan ruangan ini. Anehnya, rumah sakit ini terlihat sepi saat aku melewati koridor. Kulirik tiap bangsal, memang terdapat pasien. Tapi di mataku pasien-pasien tersebut seperti sederetan orang mati. Perasaanku mulai kacau. Aku ketakutan luar biasa. Dalam benakku, aku harus pergi dari tempat ini. Langkahku semakin cepat, berusaha mencari pintu keluar. Tapi tak ada seorang pun yang bisa kutemui untuk sekadar bertanya. Seperti berada di ruang kaca, aku tidak menemukan pintu yang kumaksud. Aku selalu kembali ke koridor yang sama. Sedikit menghela nafas lega, aku melihat ada dokter jaga yang muncul dari lift. Aku yakin dia dokter dari seragam yang dikenakannya. Aku menghampiri sang dokter. "Dok, maaf, pintu keluarnya sebelah mana?" Tanyaku memberanikan diri. Dokter itu hanya diam, bahkan tanpa menatapku. "Dok," sapaku sekali lagi. Mungkin tadi dia tidak mendengar. Beruntung, kali ini dokter itu mendengarnya. Lalu pelan-pelan, ia menoleh kepadaku. Astaga! Wajah dokter itu sangat menakutkan. Kulitnya terkelupas seperti terbakar. Bola mata kanannya keluar dari kelopaknya. Kepalanya mengeluarkan darah serta nanah yang baunya anyir dan amis. Nafasku tersengal, jantungku berdegup kencang, dan keringat dingin menetes. Tanpa sadar aku berteriak lalu lari sekuat tenaga. Entah kemana aku menuju. Saat tiba di ujung koridor, pemandangan mengerikan kembali terjadi. Suster cantik yang ada di kamarku tadi kini berubah menjadi perempuan menakutkan. Rambutnya tergerai panjang hingga sebatas punggung. Separuh wajahnya membusuk, bajunya bukan lagi seragam suster, tapi kain putih compang-camping penuh darah, dan kakinya tidak menapak ke lantai. Kepalaku semakin pusing, darahku seperti berhenti. Sendi-sendi tulangku kaku tak dapat digerakkan. Dari bawah selangkanganku, terlihat suster lain yang sedang ngesot sambil tangannya bergelayut di antara kedua pahaku. Sementara dari sudut koridor lain, keranda mayat melaju sendiri tanpa didorong siapapun. Lalu aku berteriak histeris, kalap, dan betul-betul ketakutan luar biasa, hingga aku tidak sadarkan diri gelap. Entah berapa lama aku pingsan. Ketika sadar, aku tidak lagi berada di rumah sakit, melainkan di area pemakaman umum yang terkenal angker. Bagong dan Sipit masih tergeletak pingsan di sampingku, tubuh mereka penuh luka. Motor yang kami pakai ringsek tepat di bawah pohon tua. Apakah aku membawa motor itu masuk ke makam lalu menabrak pohon? Mungkinkah mereka juga mengalami hal yang sama dengan yang kualami? Berapa hari aku tak sadarkan diri? Aku tidak tahu. Setelah mereka sadar, kami pun bercerita. Bagong dan Sipit ternyata juga sempat singgah di rumah sakit dan mengalami kejadian yang sama seperti yang kualami. Sampai saat ini, rumah sakit itu masih menjadi misteri bagi kami. Mungkin itu adalah rumah sakit gaib.